Shalom warga kerajaan, selamat datang di Voice of Victory. Mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang benar Tuhan, Kau indah Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Tiada lain Tuhan selain kami memuji dan menyembah Engkau Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang sungguh baik seperti-Mu Yesus. Hari ini Tuhan, kami melakukan aktivitas kami Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berdaulat dalam kehidupan kami. Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan menuntun Tuhan Yesus. Dan Engkau sendiri Tuhan akan menggandeng tangan kami kemanapun kami melangkah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Thank you Lord, kekudusan-Mu Bapa, panduiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, terima kasih anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang selalu baru, Kau sediakan bagiku. Terimalah pujian syukur kami, ini pujian kami Tuhan di hadapan tatamu. Terimalah Tuhan segala pujian kami. Jiwa kami rindu akan Engkau Tuhan, memuji menyembah-Mu di tempat ini. Thank you Lord, sing hallelujah, praise to the King. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom saudara, dalam bulan Mei ini kita mempunyai tema Shepherding in Truth dengan ayat tema di Yehezkiel 34 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan, beginilah firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, serta yang gemuk dan kuat akan kuawasi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dunia memerlukan Yesus, saudara. Kita tahu itu, dan
Tugas kita adalah untuk mencari domba-domba yang hilang dan menggembalakan mereka. Bukan tugas yang semudah membalikan telapak tangan, saudara, tapi kita punya teladan, kita punya contoh yang bisa kita tiru, yaitu Yesus Sang Gembala Agung. Dari ayat ini, saya mengajak kita untuk merenungkan 3 hal, saudara, pagi hari ini, yaitu yang pertama, kita belajar tentang inisiatif. Dikatakan di Yeskiel 34 ayat 16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Ini merupakan inisiatif dari Allah. Ketika kita membaca Yeskiel 34 ayat-ayat sebelumnya, dikatakan bahwa Allah marah terhadap gembala-gembala Israel yang tidak mengembalakan domba-dombanya, malah memuaskan keinginan diri sendiri. Oleh karena itu, ditulis pada ayat 16 bahwa Yesus yang akan mencari. Yesus yang akan melakukan inisiatif itu. Dan kita belajar dari Yesus, saudara, bahwa kita harus memiliki inisiatif jika diperlukan. Memang tidak semua hal harus langsung buru-buru, tapi ada hal-hal yang kita harus berinisiatif. Kadang kita cenderung tidak mau melakukan inisiatif, saudara, karena kita takut akan risikonya. Saya pernah mendengar orang berkata kepada saya, "Oh, jangan jadi pionir, jangan jadi yang pertama, jangan berinisiatif, biar orang lain dulu yang melakukan, baru kita." Tidak, saudara. Jika Tuhan percayakan kepada kita sebuah tanggung jawab dan kita harus berinisiatif, maka kita harus melakukan itu seperti yang Allah lakukan. Yang kedua yang kita pelajari adalah mengenali kebutuhan. Yesus bilang yang hilang akan dicari, yang tersesat akan dibawa pulang. Setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dalam musim yang berbeda. Dan Allah kita mengetahui hal itu. Dan kita harus belajar mengerti bahwa setiap jiwa memiliki kebutuhannya sendiri. Tidak bisa disamaratakan semuanya. Terutama untuk orang-orang terdekat, saudara kita, pasangan kita, orang tua kita berasumsi mereka baik-baik saja. Kita berasumsi kebutuhan mereka sama dengan kita. Kita berasumsi kebutuhan mereka sama seperti kebutuhan-kebutuhan sebelumnya. Tapi tidak. Kita harus mengetahui, mengenal kebutuhan setiap orang berbeda-beda dalam musim yang berbeda-beda. Seperti Allah mengenal kebutuhan kita. Mungkin seperti yang kita pelajari beberapa bulan sebelumnya, saudara. Kebutuhan yang mungkin diuji untuk dimurnikan. Tidak selalu menyenangkan. Tapi setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Dan kita harus mengenali kebutuhan tersebut. Dan yang ketiga adalah menjawab sebagaimana seharusnya. Ada sebuah cerita, saudara, cerita pribadi saya. Waktu itu orang terdekat saya, istri saya melihat bahwa domba yang ini sudah mulai tidak sehat. Jadi ketika dilihat pola makannya sudah tidak sehat, tidur juga berantakan, istri saya bilang, "Ayo detox supaya racun-racunnya keluar." Menyeramkan, saudara, karena seharian nggak boleh makan, saudara, cuma boleh minum jus. Tapi istri saya mengenali kebutuhan saya dan dia menjawab sebagaimana seharusnya. Manusia perlu makan, kalau tidak makan lapar. Tapi pada saat itu, kebutuhan saya adalah untuk detox. Dan tidak boleh dikasih makan 1 hari. Sama, saudara. Ketika kita mengenali kebutuhan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita, mungkin harus ada yang ditegur. Maka jawaban yang harus kita berikan adalah menegur. Kadang kita tidak mau, saudara. Mungkin nanti tersinggung, nanti hatinya terluka. Tapi kita tidak dipanggil untuk menjadi terkenal, tidak dipanggil untuk menjadi populer di antara manusia. Kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu belajar hal ini, saudara. Satu kali saya diberikan kesempatan untuk mengajar di anak-anak sekolah minggu. Dan ada satu jawaban di anak sekolah minggu, kebetulan pada saat itu bicara tentang kemarahan. Anak sekolah minggu ini masih SD, saudara, karena sekolah minggu. Dan dikatakan bahwa marah boleh asal menegur. Wah, pengertiannya luar biasa, saudara. Kadang kita sebagai orang dewasa tidak mau negur. Tapi kalau itu kebutuhannya, maka itulah jawaban yang harus kita berikan. Mari, saudara, dalam tema bulan ini Shepherding in Truth, kita belajar hari ini, kita merenungkan bersama-sama bahwa kita harus memiliki inisiatif, harus mengenali kebutuhan domba-domba yang dipercayakan pada kita, dan memberikan jawaban sesuai dengan
yang seharusnya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan anugerahkan pada kami. Kami mau belajar dari Yesus Sang Gembala Agung bagaimana mengembalakan domba-domba dalam keadilan, dalam kebenaran. Biar kami Tuhan jadi gembala yang tidak memusingkan kepentingan kami diri sendiri Tuhan, tapi kami benar-benar mengembalakan domba yang Tuhan percayakan kepada kami Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus sepanjang hari ini, biar Engkau yang menuntun kami, menegur kami, mengarahkan kami, supaya kami tidak melenceng dari jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.